Masih berbicara Habib Syekh, teman-teman. Ada seorang sepuh kiai, seorang ulama sepuh di Banyuwangi ini marah-marah karena akan ada ketibaan Habib Syekh di sana. Ini akan menjadi hal yang menarik ya. Tentu semestinya secara etik Habib Syekh ketika muncul pergolakan di tengah masyarakat itu tahu diri bahwa kehadirannya akan memicu konflik di tengah masyarakat. Maka perlu ada klarifikasi, upaya pendekatan secara harmonis. Ya, secara sosialisasi atau dengan cara apapun yang intinya agar supaya masyarakat tidak memanas. Ya, kita tahu bagaimana orang-orang Banyuwangi itu. Saudara-saudara kita di Banyuwangi. Ya, orang-orang pendekar, Pak. Maka jangan kemudian Habib Syekh ini bisa memicu dengan hadir di acara tersebut. Ya, ini ada seorang sepuh yang kayak sepertinya kemarahannya sudah memuncak. Beliau itu sepuh loh. Ibaratnya apa ya? Kayak istilahnya pusatnya kiai di sana. Karena beliau yang paling sepuh. Dan kalau tidak salah beliau mengatakan bahwa beliau adalah sahabat Gus Dur di antara sahabat-sahabat Gus Dur yang lain. Dan beliau memiliki cukup banyak sejarah dengan Banyuwangi. Ya. Jadi orang ini yang berbicara tentang memberikan penolakan kepada Habib Syekh bukan sembarangan. Kita akan saksikan terlebih dahulu ya. Hal-hal yang disampaikan oleh orang tersebut. Ini sedang orasi teman-teman di tengah masyarakat. Tidak berlama-lama akan saya tampilkan terlebih dahulu. Silakan. Dulur-dulur Banyuwangi, seluruh masyarakat dari Sabang sampai Merauke, saya adalah ulama sepuh, satu-satunya sahabat Gus Dur yang masih diparingi barokah hidup di Banyuwangi. Tidak pernah menunjukkan siapa yang memberi nama sapi limusin. Ini orangnya. Siapa yang memberi nama sapi simental? Ini Romo Yai Haji Raden Dr. Muhammad Al-Has. Tidak ada yang tahu. Berhubung masyarakat Banyuwangi jihad di jalan kebenaran Allah. Nah, panglima pelangi sinetron jantung muncul hari ini. Amin. Mereka kuno modal Banyuwangi nanti dipimpin kalau aliran saya nyaplok Banyuwangi. Rumah pohon mulai dari Bupati Samsul Hadi, Bu Ratna, tak sebut jeneng-jenenge, Abdullah Akbar Anas, Mujiono yang barusan, Tatangi Pangestu supaya jadi. Cuma saya mati-mati jaga Banyuwangi supaya gemah kita berdatun ke ibatun warubun bro. Sebab bangsa Indonesia ini tetap pribumi Nusantara. Yakin apa betul? Yakin. Lah kok arep diobrak-abrik aliran teko luar. Edan mudar. Tasabut. Inna fatahna laka fatah. Maka harus berjuang. Leluhur Wali Songo harus muncul dari Banyuwangi. Sebab Banyuwangi satu-satunya topografi nasional yang menjadi pintu gerbang Nusantara. Percaya apa tidak? Banyuwangi kondusif, Indonesia kondusif. Bapak Presiden Prabowo, Romo Yai, sing Pangestu Hadi bersama kita. Lagi muncul sekarang hari ini, hari Kamis, hari yang penuh kemenangan untuk kejayaan Wali Songo. Percaya apa tidak? Percaya apa tidak? Berjuang dalam kebenaran, insya Allah inna fatahna laka fatah mubin. Mesti diberi kemenangan. Ojo kini meneng, masa sak Banyuwangi tono. Karena putri Indonesia ada di Lambangan Banyuwangi Yogyakarta
Yo Mataram, yang lain, boten. Masuk. Sudah wangi kiai sepuh wis kayak gini loh. Dan masyarakat ini. Ditungakno supaya baldatun. Romo sudah pengajian. Turki, Taiwan, Korea sudah. So Indonesia sudah. Tapi Romo saiki muncul kalau mangan krip. Gak rido kalau Banyuwangi diobok-obok kalau golongan asap juga. Sehingga jelas, sehingga betul. Sing Banyuwangi nanti dicaplok. Ingat, Indonesia tetap walaupun bagaimana jaga perkokoh ketahanan nasional. Persatuan dan kesatuan harus diperkokoh. Jangan diobrak-abrik dengan agama-agama lain. Indonesia ideologinya tetap pancasila. Mengendaki kerukunan hidup tidak dikuasai menjadi negara Islam. Boten saged iku preambul mulai sejak pembukaan dulu. Masuk. Kirana saiki Banyuwangi harus muncul. Nek ngomong pun selawat Allahumma sholli ala Muhammad. Jawabannya dahsyat miliar. Banyuwangi subur. Ini ya, nek ngomong pun dahsyat Allahumma sholli ala Muhammad. Kan punya dahsyat ketiga. Ya terus bunyi dahsyat ketiga. Miliar subur. Di bandar. Allahumma sholli ala Muhammad. Dahsyat, miliar, Banyuwangi subur. Ojo diopo-opo golongane Habib. Kok jembut kabeh. Merawut, semut, marmut, gol. Nah itu dia teman-teman, hal-hal yang disampaikan oleh seorang tersebut, seorang kiai, seorang tokoh. Maka kemudian di sini tolong kepada Habib Syekh atau pihak-pihak yang berkenalan dengan Habib Syekh, yang kenal dengan Habib Syekh, untuk memberikan dorongan agar supaya bagaimanapun kemaslahatan masyarakat itu harus diutamakan. Kalau memang Anda tidak merasa bahwa Anda melakukan kesalahan ketika Anda mengatakan Rizik Syihab gurunya NU, Anda tidak merasa bersalah ketika Anda menyanyikan Hilal Waton di Malaysia yang kemudian dikomentari oleh beberapa orang di Indonesia, Anda tidak merasa bersalah atas apa yang Anda lakukan selama ini. Mobil khusus itu ada video klarifikasi katanya dari Bupati Purwokerto. Kalau Anda tidak merasa bersalah atas itu semua, monggo berikan klarifikasi secara gentle. Katakan gitu kepada masyarakat. Ayo dong. Jangan ujuk-ujuk pura-pura nggak tahu, tiba-tiba muncul orang yang dibawa ribut. Anda ini orientasinya apa ketika membacakan syair, sholawat dan semacamnya? Jangan sampai ada ya. Ketika penolakan seperti ini di framing bahwa oh ini kelompok anti sholawat, Wahabis saudara, ini kelompok anti sholawat, jangan framing seperti itu. Itu cara-cara konyol, cara-cara kuno yang klise, cara-cara yang tidak sama sekali membuat seorang cerdas. Tujuan Anda apa? Anda semua lah, ini secara umum lah. Ketika ada digaungkan sholawatan dan semacamnya, itu kan tujuannya untuk memperdalam spiritualitas, untuk mengekspresikan kerinduan kita kepada Nabi Muhammad. Jadi bukan sholawatnya yang di sini dibahas, tetapi kelakuan-kelakuan Habib Syekh selama ini yang membuat janggal sebagian warga Indonesia. Jadi cara melihatnya seperti itu, bukan kepada sholawatnya teman-teman ya. Kalau sholawatan dimanapun Anda mesti membaca sholat, kecuali di WC yang nggak boleh ya. Anda berkendara, Anda sedang nongkrong sama teman, tetap hati kita harus wusul kepada Nabi Muhammad, wusul ilallah, wusul kepada Nabi Muhammad. Harus seperti itu, tanamkan rasa cinta kepada Nabi Muhammad ya. Itu adalah ajaran etik, ajaran moral, agar kita merasa terhubung dengan Rasulullah SAW, terhubung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak mesti joget-joget ya. Bahkan beberapa tontonan itu joget-joget cewek-cewek dengan joget yang tidak etis gitu. Anggaran biayanya mahal pula ya.
Yang lebih baik mungkin lebih manfaat ketika itu disalurkan kepada pegiat-pegiat usaha UMKM, santri-santri yang sedang belajar di pesantren, mahasiswa-mahasiswa yang butuh buku, butuh bayaran, warga-warga, janda-janda tua, anak-anak yatim. Lebih baik mungkin uang itu lebih bermanfaat di sana, dialokasikan ke sana, ketimbang harus ikhtifal joget-joget ya sambil nari, yang nggak ngerti orang motifnya apa juga kan. Boleh jadi ya orang datang itu ya karena ingin nongkrong saja ya, macam-macam lah ya, itu nggak bisa diperkirakan ya. Tapi nggak bicara itu pada akhirnya yang di sini ya, yang dibahas. Tapi soal Habib Syekh, coba Habib Syekh ini masih punya moral atau tidak, masih punya malu atau tidak. Jangan sampai Habib Syekh kemudian seumpama ketika ada kritik dari masyarakat seperti ini zaman media Pak, Gen Z sudah berpikirnya tidak seperti orang-orang kolot terdahulu, berpikirnya sudah tidak seperti orang-orang tua kolotnya. Walaupun nggak semua orang tua seperti itu juga ya. Ada orang tua itu yang upgrade, yang mengerti bagaimana tabiat orang sekarang. Orang Gen Z lebih melek peradaban ya. Orang Gen Z, orang muda anak sekarang itu menginginkan perubahan, kesegaran, penyegaran. Ketika ada selawatan-selawatan misalnya dikatakan Habib Rizik guru NU, ya marah. Karena secara psikologi masa, kapan Habib Rizik itu berdiri di acara Nahdlatul, panggung besar Nahdlatul Ulama gitu, memberikan arahan atau mengajar di madrasah Nahdlatul Ulama, atau ada nilai filosofis dari pikiran Rizik Syihab yang otentik yang kemudian itu diimplementasikan oleh warga Nahdliyin? Apa? Koar-koar? Kan nggak ada Pak. Maka dari itu Habib Rizik dikatakan guru NU ini dilihat dari sisi mana? Ini juga akan menjadi soal terus-menerus Habib Syekh. Coba Anda klarifikasi lah, supaya tidak terus-menerus orang memberikan penolakan kepada Anda. Ya, ini tidak ada kaitannya. Kalau di konten ini pembahasan Habib Syekh seperti ini yang mengatakan Habib Rizik guru NU lah apalah, tidak ada kaitan dalam konteks ini dengan pembahasan nasab. Pembahasan nasab itu tersendiri. Ada kajian lain. Ya silakan kepada Kiai Imaduddin Osman Al-Bantani atau pihak-pihak yang memang meneliti, Gus Aziz Jazuli. Ya, silakan Anda untuk membahas nasab. Enggak soal itu. Ya Habib Syekh mau keturunan siapa kek? Dalam hal ini kelakuan Habib Syekh mengatakan Habib Rizik guru NU, kemudian menyanyikan Yel Waton di Malaysia. Bukan soal Malaysianya teman-teman. Tapi lagu itu kan membawa identitas negara. Ketika Habib Syekh membawakan itu di Malaysia, kalau tidak salah ya, kalau tidak salah itu ada lirik-lirik yang diubah, maka ini akan menjadi soal. Begitu. Coba mohonlah Habib Syekh, Anda masih memiliki sopan santun tidak? Anda kan banyak jemaahnya, ketua Syekh Hermania. Ya, selawatan di mana-mana yang dibawa Nabi Muhammad melulu. Apa tidak malu urusan begini Anda tidak mampu untuk menghadapi? Mbak ya tinggal kasih klarifikasi. Kalau Anda merasa salah, tinggal minta maaf kepada masyarakat Indonesia. Kami yakin, saya yakin masyarakat Indonesia, kami semua ini mesti merasa senang ketika ada pihak yang melakukan sesuatu dan tidak etik lalu meminta maaf. Akan dimaafkan kok. Terlepas dari nasab Anda, ya, Mbak Alwi ini masa sekarang diperdebatkan. Ya, sebagian orang, banyak masyarakat yang mengatakan nasab Anda tidak tersambung, apalagi kalau dikaitkan dengan DNA, tidak tersambung. Bukan keputusan final. Kalau Anda ini ingin membantah ya silakan saja. Tetapi selama ini ya memang begitu. Kitab, nggak ada kitab sejaman ya. Yang primer atau sekunder itu yang menjelaskan bahwa Ahmad bin Isa itu memiliki putra bernama Ubaidillah seumpama. Itu tapi kajian nasab lah. Nah, kalau Anda bisa buktikan semua dari sisi nasab ya monggo. Itu soal lain. Tapi perkara ini yang Anda katakan itu Habib Rizik guru NU yang membuat sebagian warga marah, ini harus Anda lerai, harus Anda muncul di publik minta maaf atau apapun lah. Ya ribet ya di Banyuwangi. Gitu keluar-keluar apa enggak Anda nggak tegang lihat ulama sepuh bicara seperti itu. Punten ya. Barangkali itu teman-teman yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Salam cinta damai untuk semuanya, untuk NKRI tercinta. Wallahu huwal muwafiqu ila aqwamit thariqin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.